Kita ke informasi emiten, pemirsa, di mana emiten pertambangan batubara terintegrasi PT Indika Energi Tbk atau INDI menaikkan porsi kepemilikan saham di proyek emas Nusantara Resources Limited. Transaksi ini merupakan langkah strategis perseroan untuk menambah kepemilikan di NUS sebagai salah satu strategi diversifikasi perseroan. Dikutip dari berbagai sumber, Sekretaris Perusahaan Indika Energi Adi Pramono menyampaikan porsi saham INDI terhadap Nusantara Resources telah meningkat seiring dengan perseroan melaksanakan seluruh hak opsi terhadap Nusantara Resources sesuai dengan perjanjian penyertaan saham pada 12 Desember 2020. Dalam perjanjian tersebut, perseroan diberikan hak opsi penyertaan sebesar 16,69 juta lembar saham dengan harga 0,35 dolar Australia per saham yang dapat dilaksanakan sampai dengan 30 November 2020. INDI telah melaksanakan opsi tersebut dengan total harga penyertaan sebesar 5,84 juta dolar Australia atau sekitar 61,3 miliar rupiah atau kurs dolar Australia sekitar 10.500. Dengan demikian total kepemilikan perseroan bersama dengan anak usaha lainnya PT Indika Mineral Investindo sebesar 27,75% per November 2020. Dikutip dari keterbukaan informasi perseroan, transaksi ini merupakan langkah strategis perseroan untuk menambah kepemilikan di NUS sebagai salah satu strategi diversifikasi perseroan. Untuk diketahui, Nusantara Resources Limited merupakan perusahaan pertambangan emas yang listing di Bursa Australia yang memiliki 100% saham pertambangan awak emas di Sulawesi Selatan. Proyek awak emas ini memiliki sumber daya sebesar 2 juta ons dengan total investasi sebesar 150 hingga 200 juta US dollar. Selain hak opsi dalam perjanjian tersebut, perseroan juga akan menyertakan modal hingga 40 juta dolar Amerika untuk melakukan akuisisi Nusantara yang akan dibagi dalam 2 tahap. Nantinya perseroan akan menjadi pemilik mayoritas Masmindo dengan jumlah kepemilikan sebesar 52,6%, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai sumber ada exchange. Ya, pemirsa, kemudian bagaimana posisi dari saham Indika Energi atau INDI sejauh ini kita coba cermati bersama dalam grafis-grafis berikut ini. Kita ke informasi pertama terkait pergerakan saham INDI di perdagangan 3 Desember 2020, di mana pada awal sesi 1 saham Indika Energi berada di level 1770, kemudian bergerak melemah ke posisi 1745 dan juga 1750. Sementara jika kita lihat di perdagangan sesi kedua, saham Indika Energi memang masih belum mampu untuk mempertahankan level pembukaan di mana INDI kembali mengalami penurunan bahkan menyentuh level 1705 atau pada hari ini terkoreksi 2,29%. Nilai transaksi yang dicatatkan untuk saham INDI pada hari ini yakni sebesar 61,99 miliar rupiah. Adapun market caps dari Indika Energi sebesar 8,88 triliun rupiah. Kemudian bagaimana pergerakan saham Indika Energi sepanjang tahun 2020? Kita lihat ke grafis berikutnya, di mana pada 2 Januari 2020 saham Indika Energi berada di posisi 1210. Kemudian turun ke level 915 pada 3 Februari, pada 2 Maret melemah ke posisi 715, kemudian 725 pada 1 April, dan belum bisa bergerak terlalu jauh pada 4 Mei ke posisi 740. Sementara di bulan-bulan berikutnya, saham Indika Energi bergerak di kisaran 650 pada 2 Juni, kemudian 1 Juli 675, dan mengalami perbaikan, di mana pada 3 Agustus saham INDI naik ke 915, kemudian mengalami peningkatan ke 1060 pada 1 September. Namun, saham Indika Energi kembali bergerak di level 900-an, terutama 935 pada 1 Oktober, 2 November di 935 rupiah, dan hari ini pada 3 Desember ditutup di level 1705. Secara year to date, saham Indika Energi menguat 42,68%, kemudian dalam 6 bulan terakhir mengalami kenaikan 147,1%. Lantas bagaimana dengan valuasi saham INDI? Dilihat dari berbagai rasio indikator. Kita ke indikator yang pertama, di mana PE ratio berada di level minus 8,73 kali. Price to sales ratio dari Indika Energi 0,3 kali. Sementara price to book value ratio atau PBV 0,81 kali dan price to cash flow ratio 5,92 kali.